Ya, halo semua. Kita akan masuk ke video perhitungan untuk cara menghitung semi average. Ini adalah penjelasannya. Oke, jadi menyambung dari video sebelumnya, ini adalah data daripada semi average. Sekali lagi, ya, tahun 2013 sampai 15 ini adalah kelompok 1, 2016 sampai 2018 ini adalah kelompok 2. Tahun dasar untuk setiap kelompok itu selalu ada di paling tengah. Oke, mari kita langsung lihat kembali ke rumusnya. Jadi rumusnya sekali lagi, Y sama dengan A plus B kali X. A adalah semi average kelompok 1 atau kelompok 2. Jadi kalian mau memilih semi average kelompok 1 atau semi average kelompok 2. Nah, lalu yang berikutnya, yang B adalah ini. Semi average kelompok 2 kurangi kelompok 1 dibagi N. Mari kita lihat dulu yang A dan B. Oke, A, perhitungan. Nilai A-nya berapa? Nilai A adalah, sekali lagi, semi average kelompok 1. Ya, kalian bisa lihat di sini, semi average kelompok 1 adalah 500.000. Jadi, A-nya 500.000 atau 680.000. Ya. Lalu, B adalah semi average kelompok 2 dikurangi semi average kelompok 1. Lalu dibagi 3. Ya, N. N ini apa ini ya? N adalah jarak periode semi average kelompok 1 dan 2. Jarak periode kelompok 1 kelompok 2. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini. Saya coba copy paste. Jarak ya. Jarak periode semi average kelompok 1 dan kelompok 2. Jaraknya dilihat dari mana? Dari tahun dasar masing kelompok 1. Jadi tahun dasar kelompok 1 adalah 2014, jarak ke 2017 atau tahun dasar kelompok 2 itu ada 3 tahun ya. Ini satu ya. Ya, 2014 ke 15 ini 1, 15 ke 16 ini 2, 16 ke 17 berarti 3. 2014 ke 2017 jaraknya 3 tahun. Makanya di sini N-nya diisi 3. Oke, bisa dipahami? 3. Oke. Jadi kalau dihitung ketemu nilai B-nya 60.000. Nah, sekarang mari kita lihat perhitungannya. Jadi sekali lagi, tadi untuk A, kalian diminta untuk memilih. Kalian mau memilih semi average kelompok 1 atau semi average kelompok 2. Nah, ini adalah contohnya. Jika kalian memilih nilai A-nya 500.000, berarti kalian memilih tahun dasar di tahun 2014 atau tahun dasar dari kelompok 1. Tapi kalau kalian memilih tahun dasar 2017, berarti kalian memilih semi average nanti yang kelompok 2. Oke, mari kita lihat. Y sama dengan A plus B kali X. Oke. A-nya 500.000 karena semi average kelompok 1. B-nya pasti sama 60.000 dikali X. X-nya 5. Dapat dari mana 5 ini? Nah, ini tolong perhatikan. 5 didapat dari sini. Dari tabel ini. Karena kita mau mencari tahun 2019 yang ada di sini, berarti kalau X-nya ini, kolom X ini kita teruskan ke bawah, maka angka X di tahun 2019 untuk XA berikutnya adalah 5. Sedangkan kalau XB, kalau angkanya ini kita teruskan ke tahun 2019, maka XB-nya adalah 2. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau misalnya ditanya, berapa volume penjualan tahun 2020? Bisa. Yaitu kita isi X-nya nanti di sini 6 kalau kalian pakai kelompok 1. Di sini kita isi X-nya 3 kalau kita pakai kelompok 2. Ya, ini. Oke, ini ya. Jadi sekali lagi, kalau kita memakai tahun dasar 2014 atau kelompok 1, berarti A 500.000 ditambah B 60.000 kali 5 ya, kali 5 karena X-nya 5. Nah, ini kalau di total 800.000. Hasilnya akan sama jika kalian memakai tahun dasar 2017. A-nya 680.000 ditambah B 60.000 kali 2 sama dengan 800.000 ya. Jadi penjualan perusahaan ya, ramalan penjualan perusahaan pada tahun 2019 kira-kira sebesar sebanyak 800.000 unit. Kita bisa menjual di tahun 2019 kira-kira nilainya adalah 800.000 unit. Jadi di sini nanti harusnya angkanya adalah
800.000 ya. Ini adalah jawabannya. Oke, jadi ini adalah contoh dari perhitungan semi average. Jadi A sama dengan B kali X. X-nya didapat dari kolom ini kalau kalian pakai kelompok 1, atau kolom ini kalau kalian pakai kelompok 2. Oke, ini adalah contoh daripada data genap kelompok ganjil. Nah, kalau kita kembali ke sini, ada 3 tipe soal, yaitu yang pertama tadi data genap kelompok ganjil, contohnya 6 tahun. Datanya genap karena ada 6, ya. Kelompoknya ganjil karena kalau 6 ini kita bagi 2, ketemunya 3 tahun, ganjil. Lalu ada juga yang tipe soalnya datanya genap, kelompoknya juga genap. Ini adalah contohnya, 4 tahun. Jadi kalau 4 ini adalah angka genap, datanya genap. Kalau kita bagi 2, ketemu 2 tahun. Atau juga kelompoknya genap. Ya. Lalu ada data ganjil, kelompoknya ganjil. Contohnya 5 kelompok, tapi nanti kelompoknya akan dijadikan 3 tahun. Nanti akan kita lihat. Mari kita bahas yang berikutnya, yaitu data genap, kelompok genap. Contohnya 4 tahun. Oh ya, ini ada latihan ya yang di data genap kelompok ganjil. Kalian bisa coba ini, kalian coba isi. Nanti akan keluar hasilnya di sini secara otomatis. Sudah saya rumus. Oke, data genap kelompok genap. Oke, ya. Ini adalah contoh tabelnya. Jadi agak sedikit different. Kalian bisa lihat datanya ada genap, yaitu 4 tahun. 2015, 16, 17, 18. Ada 4. Kalau kita bagi 2, ini kita bagi 2, maka untuk kelompok 1 yaitu hanya 2015 dan 2016. Untuk kelompok 2, 2017 dan 2018. Sama pengerjaannya. Semi total adalah penjumlahan daripada 2015 dan 2016. Semi average, semi total ini saya bagi 2. Karena hanya ada 2 tahun di kelompok tersebut. Sama dengan yang kelompok 2. Ini saya total, 670 sama 720. Semi average-nya, semi total bagi 2. Ya. Nah, perbedaannya ada di kolom X-nya. Oke, mari kita perhatikan sebentar, fokus. Sekali lagi, yang namanya tahun dasar itu adalah pasti tahun paling tengah di kelompok tersebut. Tahun paling tengah. Karena ini cuma 2 tahun, yaitu 2015 dan 2016, berarti kita bisa bilang tahun dasarnya itu ada di bagian sini. Di antara tahun dasarnya adalah antara tahun 2015 dan 2016. Atau mungkin bisa kita sebut 31 Juli ya, 2015. Ini adalah tahun dasarnya. Nah, selalu tahun dasar diisi angka 0. Selalu. Nah, karena tahun dasar ini ada di tengah-tengah, maka ketika mau mundur ke 2015, efeknya hanya minus setengah. Karena hanya setengah tahun. Begitu pula jika kita maju ke 2016, ya. Kita maju ke 2016, efeknya hanya setengah. Karena hanya setengah tahun. Namun ketika dari 2016 maju ke 2017, efeknya itu full 1 tahun. Ya. Jadi di sini kita tulis 3/2. Ya, kalau kalian masih ingat pelajaran SD, ya. 1 itu bisa juga dibilang 2/2. Ya, sama. Nah, karena ini pembilangnya 2, ya berarti kalau angka 1 itu sama dengan 2/2. Jadi bisa dibilang seperti ini. Setengah ditambah 2/2 sama dengan 3/2. Ya, ini ya. Ini adalah angka kenapa bisa dapat 3/2. Karena setengah plus 1 sama dengan 3/2. Oke. Ya, lalu 2017 ke 2018 itu juga maju 1 tahun full. Berarti jadi 5/2 ya, sekali lagi. Ya, 3/2 ditambah 2/2 sama dengan 5/2. Nih, 5/2. Jadi, kalau kalian lihat, tahun 2019-nya bagaimana? Tahun 2019-nya, XA-nya sama dengan 7/2. Oke, ya. 7/2. Dapat dari mana? Dari 5/2 tambah 2/2 sama dengan 7/2. Ya, ini adalah cara untuk mengisi tabel dari data genap, kelompok genap. Diambil tahun dasar paling tengah,
Kalau mundur untuk pertama kali itu minus setengah, maju untuk pertama kali itu plus setengah, maju-maju berikutnya atau mundur-mundur berikutnya plus 1. Ya. Oke. XB untuk kelompok 2 logikanya juga sama. Tahun dasarnya di antara 2017 dan 18, berarti X-nya di sini diisi 0. Kalau mundur, berarti mundur pertama kali minus setengah. Kalau maju pertama kali plus setengah. Mundur berikutnya baru minus 1, lalu minus 1 lagi. Maju berikutnya yaitu berarti di sini 3/2. Oke ya. Nih adalah angkanya. Perhitungannya sama persis ya, tinggal dimasukin rumus. Ya, untuk A kalian pilih mau yang 612.500 ya, ini sorry 500 lalu atau 695.000. A nya itu kalian pilih semi average kelompok 1 atau kelompok 2. Yang B, nah B nya adalah semi average kelompok 2 kurangi semi average kelompok 1 dibagi 2. Kenapa 2? Karena pertengahan 2015-16 menuju pertengahan 2017-18 itu jaraknya 2 periode atau 2 tahun. Makanya N-nya diisi 2. Ya. Karena jaraknya ya di tengah-tengah ini 2015-16 ke di tengah-tengah 2017-18 itu jaraknya 2. Ya. Jadi bisa dibilang 1, 2. Nah, seperti itu. Ketemu B-nya 41.250. Oke, lalu ini pengerjaannya ya. Y sama dengan A plus B kali X. A-nya ini kelompok 1, 612.500. B-nya 41.250 kali 7/2. Ya, sekali lagi ambil dari sini. 7/2. Ketemu 756,875. Yang tahun dasar kelompok 2 juga hasilnya akan sama. Yang beda adalah A-nya 695.000, X-nya 3/2. Jadi bisa dibilang, ya, ramalan penjualan forecast untuk tahun 2019 ya, adalah 756.875 unit. Ini adalah jika datanya genap, kelompoknya genap. Ya, oke. Jadi logikanya sama persis, hanya beda di bagian ya, X-nya ini nanti. Oke, mari kita lanjut ke ini ada latihannya ya. Kalian bisa coba juga. Kalian tinggal isi di sini, nanti akan muncul angkanya. Lalu kita akan lanjut ke data ganjil, kelompok ganjil. Contohnya 5 tahun data. Sorry, bukan 5 kelompok ya, 5 tahun. Oke, sama. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ada sedikit yang aneh. Kalian bisa lihat di sini tahun 2016-nya double. Ya, double. Jadi, saya coba hilangkan terlebih dahulu. Ya, saya coba hilangkan terlebih dahulu. Oke. Jadi, ini adalah contoh dari kalau datanya ganjil, kelompoknya ganjil. Datanya ganjil karena hanya 5 tahun, 2014, 15, 16, 17, 18. Tapi kalau kita bagi 2, ya sekali lagi, karena ini metode semi average, kalau ada data, kita pasti bagi 2. Kita bagi jadi 2 kelompok. Namun, karena ini datanya ganjil, cuma 5, kalau kita bagi 2, ketemunya 2,5. Atau dari tabel ini, kalau kita bagi 2, berarti 2016-nya yang akan terbagi 2. Nggak bisa. Ya, karena ini satu data. Jadi, untuk mengakali data yang ganjil, kita akan memunculkan satu data yang sama persis di tahun paling tengahnya. Sekali lagi, datanya ganjil, 2014 sampai 18. Nah, untuk membuatnya bisa dibagi 2, kita harus menduplikasi tahun paling tengahnya. Kita harus menduplikat data di paling tengahnya, tahun paling tengah, yaitu 2016. Sehingga jadinya seperti ini. 2016-nya ada 2 dengan volume penjualan yang pasti sama persis. Ya. Ada 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa bagi 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. Nah, langsung saja kita coba isi. Ini di sum. Ya. Ini juga di sum. Setelah itu kita bagi 3, karena ada 3 data yang di sum. Kita bagi 3. Nah,
XA-nya ini sama seperti yang sebelumnya. Tahun dasar selalu 0. Tahun dasar selalu 0 untuk kelompok 1. Nah, kalau mundur berarti minus 1. Kalau maju berarti plus 1. Ya. Nah, tapi tolong ingat di sini setelah ini. Karena 2016 angkanya itu XA-nya itu 1. Berarti 2016 yang di sini XA-nya juga 1. Karena ini adalah periode yang sama. Sehingga X-nya sama-sama bernilai 1. Nah, kalau sudah mulai ganti tahun ke 2017, berarti plus 1 lagi, plus 1 lagi, lalu 2019, ya, berarti XA-nya adalah 4. Nah, begitu juga dengan XB, ya. Kalau maju 1 berarti plus 1, kalau maju 1 lagi berarti plus 1 lagi, jadi 2. Kalau mundur, minus 1, karena masih di tahun 2016, berarti masih minus 1 juga. Lalu minus 2, lalu minus 3. Nih, ini adalah pengertiannya. Nah, kalau kita sudah dapat data yang seperti ini, kita sudah bisa menghitung. A sama dengan 575.000 atau 680.000. Kalian pilih. Lalu B, selisih dari 680 kurangi 575, nih, dibagi 2. Ya, dibagi 2. Kenapa? Sekali lagi, tahun dasar kelompok 1 adalah 2015. Tahun dasar kelompok 2 adalah 2017. 2015 ke 2017 selisihnya 2 tahun. Sehingga jaraknya N-nya kita akan isi 2, bukan 3, tapi 2. Ketemu angka 52.500. Nah, lalu kita hitung Y sama dengan A plus B kali X. A-nya kelompok 1 575 ditambah B-nya 52.500 dikalikan 4. Ini 4 karena X A-nya 4. Nah, kalau yang tahun 2017, tahun dasar, berarti A-nya 680.000, B-nya 52.500 kali 2. X-nya cuma 2 ya. A plus B kali X. X-nya 2. Nilainya sama, 785.000 ya. Nah, seperti itu. Ini ada latihannya. Ya, jadi sekali lagi semi average logikanya selalu sama, yaitu kita bagi 2 kelompok. Tentukan tahun dasarnya, cari nilai A dan B. Kolom tambahannya selalu ini ya, semi total, semi average, XA, XB. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita sampai di semi average ini. Ini masih mudah, jadi tolong dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti bisa tanya di forum di Bella ya, atau mungkin di grup lain ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk pertemuan kali ini kita juga ada PR assignment di Bella. Kalian jangan lupa mengerjakan ya. Mudah. Anggap aja itu seperti latihan soal, namun itu akan menjadi nilai tugas. Oke. Kita sampai di sini untuk perhitungan sales forecast untuk metode semi average. Pertemuan berikutnya kita akan membahas trend moment, least square dan juga budgetnya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya lagi. Terima kasih.